Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amadda awliya'ahu biquwwati sabri 'ala dharra'i wa ni'mati syukri 'ala na'ma'i. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa ala ashabihi tayyibin al-asfiya'i wa ala alihil bararatil atqiya'i. Faqad jaa'a fil hadits syarif was-sabru diya'un. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa. Senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah demi musibah datang bertubi-tubi mendera bangsa kita, bangsa Indonesia. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, gunung meletus, dan yang terakhir yang sedang melanda yaitu penyebaran virus corona. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua musibah ini bukan karena kehendak atau murka alam semesta. Karena alam semesta adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak dan keinginan yang sama sekali. Tetapi kita meyakini bahwa semua ini terjadi dengan kehendak dan takdir pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Yang artinya apapun yang dikehendaki oleh Allah pada zaman azal maka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada zaman azal maka pasti tidak terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita seorang muslim, datangnya musibah dapat dimaknai dengan dua makna: ujian atau azab dari Allah Ta'ala. Pertama, musibah-musibah ini dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah Ta'ala untuk meningkatkan derajat kita. Apabila kita mampu menahan hawa nafsu untuk bersabar dengan ridho terhadap kehendak dan takdir Allah tersebut, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat musibah yang ditimpakan pada mereka. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'al anbiya'u, thummal amsalu fal amsalu yubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Yang artinya manusia yang paling berat bala musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya,
kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang diuji berdasarkan tingkatan agamanya. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna udmal jazai mangangudmil bala, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridho, wa man syakhata falahus syukhtu. Yang artinya sesungguhnya besarnya balasan itu seimbang dengan besarnya bala. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pasti menguji mereka. Maka barang siapa ridho terhadap ujian itu, ia akan mendapat ridho Allah. Dan barang siapa marah terhadapnya, maka ia akan mendapat murka Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan beberapa hadis di atas dapat dipahami bahwa musibah yang berarti ujian adalah musibah yang ditimpakan kepada umat Islam yang taat kepada Allah Ta'ala sebagai media untuk meningkatkan derajat mereka menurut Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, musibah-musibah tersebut dapat dimaknai sebagai azab Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat. Karena meskipun secara umum azab atas dosa umat Muhammad akan ditimpakan di akhirat, namun ada beberapa dosa yang azabnya dimajukan di dunia. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia dimajukan azabnya di dunia seperti dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa memutuskan silaturrahim, dan dosa diamnya umat di kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bersabda, Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syakka ayyummahumullahu bi'iqab. Rawahu Ahmad. Yang artinya sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab pada mereka secara merata. Makna hadis di atas adalah bahwa Allah mengancam manusia dengan azab yang merata apabila mereka meninggalkan an-nahyu 'anil munkar. Mereka melihat kemungkaran terjadi di masyarakatnya tetapi mereka diam saja dan tidak mau berusaha untuk mencegahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran dan kemaksiatan sekarang ini telah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan bebas, muda-mudi menjadi tren. Perzinaan dianggap sebagai hal biasa. Minum-minuman keras dan konsumsi narkoba dianggap sebagai kebanggaan. Perjudian dilegalkan dengan berbagai modus dan nama. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Praktik riba sudah menjadi kebiasaan. Pencurian dan korupsi dari mulai yang kelas teri sampai dengan yang ratusan miliar rupiah dilakukan oleh rakyat biasa sampai para pejabat yang terhormat tanpa sedikit pun memiliki rasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran yang paling besar dan paling berbahaya yang sedang menyebar saat ini adalah kemungkaran kekufuran, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpang dari paham ahlus sunnah wal jamaah.
paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hari ini banyak berkembang paham Khawarij yang mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam, meskipun hanya dalam satu permasalahan kecil. Paham ini mengakibatkan munculnya paham terorisme yang sangat meresahkan. Hari ini juga berkembang paham Qadariyah Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Hari ini juga berkembang paham Mujassimah Karomiyah yang meyakini bahwa Allah adalah jisim yang memiliki anggota badan dan bertempat di suatu tempat tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di sisi lain, sedikit sekali dari kita umat Islam yang merasa prihatin melihat fenomena kemaksiatan dan paham-paham kufur tersebut apabila mau mengingkarinya. Umat Islam saat ini banyak yang hanya sibuk mengurusi kepentingan dunianya. Sebaliknya sangat tidak peka terhadap kondisi keagamaan umat. Bahkan sebagian umat Islam ada yang berprinsip yang penting saya dan keluarga saya selamat. Orang lain itu urusan mereka sendiri. Prinsip seperti ini jelas tidak benar. Karena di dalam Islam selain ada kewajiban menjaga diri sendiri dan keluarga, juga ada kewajiban dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini tidak hanya sekedar dimaknai bahwa musibah-musibah yang menimpa kita itu disebabkan perbuatan-perbuatan manusia berupa penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, penataan kota yang tidak tepat, tidak menjaga kebersihan dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu adalah diakibatkan oleh perilaku-perilaku kufur dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, "Ma asobaka min hasanatim faminallah, wa ma asobaka min sayyiatim famin nafsik." Yang artinya, kenikmatan yang menimpakanmu adalah dari Allah, dan musibah yang menimpa kamu adalah balasan dari perbuatan diri kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, apabila kita umat Islam ingin terbebas dari segala macam bencana, maka marilah kita bersama-sama memperbaiki kehidupan agama masyarakat. Kita ingatkan kerabat, teman, tetangga dan seluruh umat Islam dari bahaya paham-paham sesat dan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Apabila kita mau berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat dan mau untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah Allah akan mengangkat segala musibah yang menimpa kita. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyyina wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafair rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifata wa Maliki wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was solihin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azimi fattaku wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghairu dhallina wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma natakhawwafu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar.